melanjutkan materi yang kemarin. Masih ada yang ingat tentang apa? Tentang Muhammad, masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Ya, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita lanjutkan ke masa remaja Nabi Muhammad SAW. Ketika remaja, Nabi Muhammad tumbuh sebagai pemuda yang cerdas. Walaupun usianya masih sangat muda, ia adalah pengamat yang baik dalam perjalanannya ke Syam dan Syria, serta selama tinggal di sana, Nabi Muhammad dengan teliti dia mengamati orang-orang, adat istiadat, cara beribadah, pakaian, cara berbicara, dan dialek mereka. Apapun yang dilihatnya selalu diingatnya oleh Nabi Muhammad. Setelah kembali ke Mekah, dia dapat menceritakan semua pengalamannya dari awal sampai akhir, dan dia dapat mengingatnya secara rinci. Dia tidak pernah lupa dalam hal apapun. Walaupun masih muda, dia memiliki kematangan dan kebijaksanaan dalam berpikir. Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, sadar bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemuda yang bijaksana dan cerdas, melebihi para pemuda seusianya. Muhammad tetap tidak menaruh perhatian pada berbagai kesenangan yang bisa dicari oleh anak-anak muda seusianya. Dia menjauhkan diri dari segala kesenangan. Dia lebih suka menyendiri. Muhammad mendapatkan kesempatan saat ini menggala kambing. Ia benar-benar sendiri di bawah langit yang luas. Padang pasir yang tenang itu saling bersambung sampai ke panorama di atasnya dan mendorongnya untuk memikirkan keindahan ciptaan, misteri langit dan bumi, serta tujuan mengapa ia diciptakan. Dalam sebuah riwayat, Abu Thalib mendengar sendiri Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak pernah tertarik untuk menyaksikan dan mengikuti perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah kecuali 2 kali. Ketika itu, aku masih bekerja sebagai seorang penggembala kambing bersama teman-temanku. Pada suatu malam, kukatakan kepada seorang dari mereka untuk mengawasi kambing gembalaku, karena aku hendak ke kota Mekah untuk turut begadang seperti yang biasa dilakukan oleh pemuda Mekah. Setibaku di Mekah, aku mendengar bunyi rebana dan seruling dari sebuah rumah yang sedang menyelenggarakan pesta. Ketika kukatakan kepada seorang yang ada di dekat rumah itu, ia menjawab kalau ada sebuah pesta pernikahan. Lalu aku duduk hendak mendengarkan, tapi kemudian Allah membuatku tertidur hingga tidak mendengar apa-apa. Demi Allah, aku baru terbangun setelah disengat panasnya matahari. Di malam yang lain terjadi pula peristiwa yang sama. Sejak saat itu, aku tidak pernah mengulangi perbuatan seperti itu hingga Allah mengaruniakan kenabian kepadaku." Saat Nabi Muhammad berusia 20 tahun, orang-orang Mekah mulai memerhatikannya. Mereka tahu bahwa Muhammad tidak pernah menyimpang dari kejujuran dan tidak pernah berbuat kesalahan. Mereka juga tahu bahwa Nabi Muhammad tidak banyak bicara, tetapi yang dikatakannya pasti sebuah kebenaran. Ia hanya mengatakan kata-kata yang baik, karena orang-orang Mekah mengetahui kalau Muhammad tidak pernah berbohong. Maka mereka menjulukinya Al-Sadiq, yang berarti orang-orang yang berkata benar. Setelah mengetahui bahwa Nabi Muhammad sangat berhati-hati, mereka mulai menitipkan uang, perhiasan dan permata, serta barang-barang berharga lainnya kepada Nabi Muhammad untuk disimpan demi keamanan. Apabila mereka
meminta simpanannya kembali, Muhammad akan mengembalikannya. Tak pernah ada yang kehilangan barang karena keteledorannya. Setelah mereka merasakan kejujuran Nabi Muhammad dan kebaikan budi pekertinya karena dapat mengemban amanah yang baik, mereka menjulukinya dengan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hanya dialah yang menyandang gelar kehormatan tersebut di tanah Arab. Paham dengan yang Ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Tolong dicatat. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Kalau sudah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.